Halo Sobat Prospeker, pada podcast kali ini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Darni Christian Gule dari Prodi Pendidikan Kimia Ekip Universitas Riau Angkatan 2021. Pada podcast kali ini kita ada tamu spesial loh yang akan membahas seputar Hari Kartini. Kira-kira siapa ya tamunya? Ada penasaran kan? Pasti dong. Nah, jadi kita ada tamu spesial yaitu Kak Nurma Yunita. Halo Kak. Halo. Ini kakak perkenalkan diri dulu atau gimana ya? Iya boleh Kak. Langsung perkenalan diri juga boleh biar Sobat Prospeker pada kenal sama Kakak. Oke, kakak di sini mau nyapa Sobat Prospeker dulu ya. Halo Sobat Prospeker, gimana kabarnya hari ini? Pasti masih sehat ya. Dan kita sekarang sedang dalam suasana Ramadan. Gimana puasanya yang sedang menjalankan puasanya? Semoga lancar selalu ya. Baik, di sini perkenalkan, nama kakak Nurma Yunita, kakak Prodi PPKN Angkatan 2018, dan di sini diberikan materi ataupun disuruh menjadi narasumber untuk pembahasan tentang Kartini. Oke, silakan. Oke, itu tadi perkenalan dari Kak Nurma. By the way Kak, ini panggilannya benar ya Kak Nurma ya? Ya, Kak Nurma. Oke, Kak Nurma. Oke, langsung aja Kak, sebelum masuk ke inti, kita pemanasan dulu, ice breaking. Ini langsung aja, ice breaking ini seperti tebak gaya, karena ini tentang Hari Kartini, jadi kita akan mengadakan game tebak gaya tentang sikap-sikap yang bisa kita teladani dan bahkan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Raden Ajeng Kartini. Oke, langsung aja ya Kak. Game tebak gaya yang pertama. Yang pertama ya Kak. Dapat Kak? Ngerti nggak Kak? Oke. Oke, tebak Kak, gaya apa? Semangat perjuangan atau gimana? Gini Kak, gini. Nampak nggak sih Kak? Nampak ya? Oke, nampak. Ayo Kak, berlapang tebak. Dada. Iya, iya Ya. benar ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu dia orang yang suka berlapang dada, maksudnya penyabar ya Kak. Oke, kita masuk tebak gaya yang kedua ya Kak. Bentar ya Kak. Kelihatan nggak Kak? Ini medianya. Kelihatan ya Kak? Kelihatan. Rajin belajar? Iya, benar juga. Jadi Raden Ajeng Kartini itu dia senang belajar, atau dengan kata lain itu hobi menulis dan membuat karya yang banyak menginspirasi. Oke, benar lagi buat Kakak. Sekarang games yang terakhir nih Kak. Agak sulit sih sebenarnya gerakannya sebenarnya. Gini Kak. Nampak nggak Kak? Kayak gini Kak. Apa ya? Ayo Kak. Coba Kak. Ayo. Lagi. Sekali lagi ya Kak. Masih belum nangkap nih. Gini. Oke Kak. Rendah diri Kak atau? Oke, iya sama juga sih Kak. Dia Raden Ajeng Kartini ini rendah diri juga, dalam arti
yang ini tadi maksudnya walaupun banyak omongan orang, maksudnya walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap menghormati orang lain ataupun orang tua. Oke, gamenya sampai sini aja. Semoga apapun sikap yang dimiliki Raden Ajeng Kartini kita bisa meneladaninya juga. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke inti ya Kak. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu apa sih Hari Kartini itu. Nah, jadi dikutip dari blog jakmal.com, setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Ibu kita Kartini ialah salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran besar dalam memajukan pendidikan kaum perempuan di Indonesia. Nah, supaya kita semakin mengenal bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini, langsung aja yuk kita tanya ke Kak Nurma. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak. Mengapa perlu dilakukan pemberdayaan perempuan? Oke, mengapa perlu dilakukan pemberdayaan perempuan ya kan? Karena sebagai yang kita ketahui ya kan Dek, kita sebagai perempuan haknya itu dari dulu sudah diperjuangkan gitu. Nah, apalagi perempuan ini kadang dipandang sebelah mata juga ya kan, kayak gender kita ini rendah gitu dibandingkan laki-laki gitu kan. Jadi kita itu penting untuk memberdayakan perempuan itu agar kapasitas diri kita ataupun kapasitas dari kaum hawa atau kaum perempuan ini agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan gitu ya kan. Apalagi terutama di Indonesia, termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup gitu. Dan kita ketahui ya kan, SDM dari perempuan ini kalau dilihat lebih banyak ya kan daripada laki-laki gitu. Kita contohkan aja kayak di lingkungan perkuliahan gitu ya kan. Di lingkungan perkuliahan ini kita lihat pasti kebanyakan mahasiswi yang lebih banyak ya kan daripada mahasiswa gitu. Jadi di sini kita sebagai perempuan tidak hanya dituntut untuk tidak berpendidikan gitu. Karena Raden Ajeng Kartini itu sudah susah payah untuk menaikkan derajat kita, tetapi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, sama saja kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut ya kan. Nah, jadi salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan itu pendidikan gitu ya kan. Tanpa pendidikan, sedangkan berpendidikan aja terkadang perempuan itu direndahkan ya kan, apalagi yang kurang berpendidikan. Nah, seperti itu sih Dek, langkah awal kita. Oke, berarti pemberdayaan perempuan itu sangat perlu ya Kak untuk istilahnya menaikkan derajat perempuannya agar setara juga dengan laki-laki. Oke. Langsung aja pertanyaan berikutnya Kak. Kita melihat banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan pada wanita akhir-akhir ini menandakan bahwa kedudukan wanita itu khususnya di Indonesia semakin tidak aman. Dan bagaimana langkah yang harus dilakukan wanita, begitupun pemerintah, sebagaimana poin-poin dalam Undang-Undang TPKS agar dapat terrealisasikan dengan baik. Oke. Baik, kalau kita ditanya di mana sih tempat aman bagi wanita gitu. Apalagi kita melihat isu-isu saat ini gitu ya kan, yang kasus-kasus, jangankan wanita dewasa, sedangkan bayi, anak kecil saja sudah dilecehkan gitu ya kan. Jadi pasti kita bertanya kan, di mana sih tempat aman bagi wanita, bagi perempuan saat ini gitu ya kan. Jadi kalau menurut kakak ya, tempat aman bagi perempuan itu tentu masih ada ya kan Dek, gitu ya kan. Jadi singkatnya tempat aman bagi kita perempuan ini adalah kita dapat bersama dengan orang-orang yang tepat gitu. Terus kita bisa juga di lingkungan yang tepat pula gitu. Jadi seandainya kita sudah menemukan lingkungan serta orang-orang yang tepat, itu bisa menjadi juga tempat aman bagi kita sebagai perempuan untuk
menjalankan aktivitas dengan baik gitu. Tetapi sedangkan tempat aman seperti itu, kalau kita belum menemukan, berarti pasti kita juga berharap dengan pemerintah gitu ya kan, yang harus menyediakan tempat aman bagi perempuan gitu. Jadi kalau kita lihat dari undang-undang yang ada saat ini ya kan, salah satunya undang-undang TPKS dan undang-undang yang lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah, kita berharap undang-undang yang ada itu dapat menjadi tameng atau pelindungan bagi perempuan gitu. Tetapi kalau kita lihat peraturan yang ada atau peraturan yang telah dibuat pemerintah itu pun belum tentu bisa melindungi kita sebagai perempuan gitu. Jadi tindakan pelecehan ataupun tindak kekerasan seksual itu pasti dapat tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual lainnya itu dapat teratasi jika ada undang-undang gitu. Tapi tidak bisa memumpuni kalau undang-undang itu kalau tidak dilaksanakan sama aja bohong gitu ya kan, tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Namun undang-undang tersebut itu dapat menjadi tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dapat membuat efek jera bagi pelakunya gitu. Jadi kalau dengan adanya undang-undang itu bisa membuat perlindungan, maka mungkin perempuannya terlindungi, tapi tidak pasti sudah terlindungi ya kan. Jika sudah terlindungi, tidak memungkinkan juga gitu ya kan, pasti tindakan tersebut juga akan terjadi gitu. Sedangkan sudah ada undang-undang, kita sudah menemukan tempat aman bagi kita, tindakan tersebut aja dapat terjadi gitu, tindakan seksual gitu ya kan. Jadi sebagai perempuan kita pun juga tidak dapat berharap banyak ke pemerintah gitu. Tapi dengan adanya pemerintah, dengan adanya diri kita sendiri yang jadi kesimpulannya itu upaya yang dilakukan diri kita dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah ada. Namun dalam penerapannya serta kondisi secara langsung itu belum menjamin perlindungan secara seutuhnya. Gitu sih, Dek. Oke, berarti Kak, langkah yang harus dilakukan wanita maupun pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang TPKS berarti belum terlaksana dengan baik ya, Kak. Ya, walaupun juga lingkungan ngaruh juga ya kan, Kak, untuk wanita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Kartini dianggap sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi? Oke, kalau seperti ini mungkin kita sudah tahu ya kan kenapa Kartini bisa dianggap sebagai pelopor gitu. Sedangkan hari lahirnya saja diperingati gitu ya kan. Jadi pasti kita selalu bertanya-tanya kenapa hari lahirnya juga bisa diperingati gitu ya kan. Raden Ajeng Kartini itu dianggap sebagai pelopor atau pelopor emansipasi wanita itu adalah karena jasanya terhadap perjuangan wanita yang sangat besar gitu. Namun bukan di jalan peperangan gitu, tetapi Raden Ajeng Kartini itu sosok pahlawan nasional Indonesia dan sosok figur emansipasi yang memperjuangkan kesetaraan wanita. Karena saat itu keberadaan kaum hawa atau kaum wanita ini sering tidak dihargai. Jadi Kartini itu mengangkat derajat kaumnya melalui jalur pendidikan gitu ya kan. Sebab melalui jalur pendidikan ini perempuan ataupun wanita-wanita yang ada di Indonesia ini diyakini akan memperoleh status atau kesederajatan dengan laki-laki gitu ya kan. Jadi perempuan ini dapat ditempatkan di berbagai bidang gitu dengan pendidikan yang sudah diinyamnya. Jadi dengan adanya kita bersyukur ya kan Raden Ajeng Kartini ini mampu mengangkat derajat perempuan dengan pendidikan gitu. Jadi kita tidak harus sering diremehkan oleh kaum laki-laki ataupun masyarakat lainnya. Oke, jadi Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi karena jasanya ya Kak untuk
menyetarakan kesetaraan wanita terlebih-lebih dalam dunia pendidikan. Oke. Pertanyaan terakhir nih, masih relevankah Kartini di mata kaum perempuan milenial saat ini? Oke, kalau masih relevan, jawabannya ya masih gitu ya kan. Karena sedangkan pelopor dari emansipasi wanita aja Raden Ajeng Kartini ya kan. Apalagi di saat ini yang apa namanya perkembangan zaman yang sudah pesat dan perempuan-perempuan saat ini sudah ditempatkan di bidang yang mereka inginkan dengan pendidikan yang mereka miliki gitu ya kan. Jadi walaupun Raden Ajeng Kartini ini telah tiada, tetapi semangat serta inspirasi yang telah dia berikan itu masih tertanam di perempuan-perempuan saat ini. Walaupun kita hanya, sedangkan kita kalau ditanya gini ya kan, siapa sih Raden Ajeng Kartini? Pasti kita sudah bisa menjawab ya kan, beliau adalah seorang tokoh yang membangkitkan semangat dari perempuan atau menjadi apa namanya emansipasi perempuan itu bangkit gitu ya kan. Jadi kalau ditanya masih relevan ya masih sangat relevan gitu ya kan dengan perempuan yang zaman sekarang. Karena nilai-nilai dari perjuangan yang dibawa oleh Raden Ajeng Kartini itu universal sifatnya gitu ya. Ini semangat agar kaum perempuan menjadi lebih baik lagi itu pasti selalu ada gitu. Apalagi kalau didasari dengan rasa tidak ingin direndahkan lagi gitu. Jadi kalau dengan perkembangan zaman saat ini, kita tahu perempuan ini memiliki apa namanya semangat yang lebih besar dibandingkan dulu ya kan. Kalau dulu itu perempuan hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, tidak pantas mengenyam pendidikan. Tetapi dengan saat ini yang kita sudah mendapatkan hak kita kembali, jadi perempuan itu tidak harus hanya selalu di rumah, tidak selalu harus tidak boleh mengenyam pendidikan gitu ya kan. Tetapi kalau kita sudah memiliki hak tersebut, kita juga tidak boleh melupakan kodrat kita gitu ya kan sebagai wanita, sebagai rahim peradaban gitu ya kan, yang melahirkan generasi-generasi untuk saat ini gitu. Nah, jadi kan kita sebagai perempuan juga memiliki kodrat sebagai ibu rumah tangga gitu ya kan. Terus kita juga sebagai wanita yang mengurus anak-anak di rumah. Terus apa namanya banyak juga kodrat kita gitu. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan apa namanya semangat kita untuk mengenyam pendidikan. Semangat kita, berpendidikan itu boleh, tapi kita juga tidak melupakan kodrat kita gitu ya kan. Karena dengan pendidikan kita sebagai wanita dapat menciptakan generasi-generasi serta dapat menciptakan generasi yang lebih baik lagi dan menjadikan generasi saat ini itu menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa. Oke, berarti masih relevan ya, Kak. Oke, pertanyaannya udah habis nih, Kak. Sebelum kita tutup podcastnya, Kak, Kakak ada tidak closing statement atau pesan atau ucapan untuk Hari Kartini buat Sobat Prospeker? Oke, mungkin kalau pesan kakak, pertama mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kita seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Jadi di sini kayak pesan dan kesan aja ya kan, sedikit motivasi gitu ya kan. Jangan pernah menyerah menjadi seorang perempuan dan jangan pernah merasa menyesal menjadi perempuan karena perempuan merupakan tempat pertama atau tempat yang akan menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai perempuan jangan pernah menyerah untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai perempuan dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi kita. Mungkin itu sih kata-kata dari kakak. Oke. Sebelumnya ada kenang-kenangan dari Sobat Prospeker buat kakak. Terima kasih Sobat Prospeker. Oke. Mohon diterima ya, Kak.
Ya, diterima dengan senang hati. Ya. Terima kasih juga buat kakak yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kami. Semoga kakak semakin diberkati. Ya, walaupun sebenarnya kakak sibuk banget ya, Kak. Oke. Oke, di sini pun kakak juga minta maaf ya kalau seandainya masih menyampaikan materi yang belum maksimal gitu ya kan, masih banyak salah-salah juga. Di sini kakak sebagai yang diundang gitu ya kan, memohon maaf atas kata-kata yang salah juga ataupun penyampaian materi yang belum baik, dan mungkin kata-kata yang masih banyak kurangnya kakak mohon maaf ya. Udah mantep kok, Kak. Oke. Podcastnya saya tutup ya, Kak. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jumpa.